Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 24. Istriku, kau begitu indah, membuatku merasa tidak tahan. Setelah 1 jam berlalu, akhirnya operasi Raja berjalan dengan sempurna. Raja dibawa ke ruang perawatan, di kelas 2, karena belum mengetahui identitas pasien. Di lobi rumah sakit, sopir sekaligus asisten Raja mencari Raja di sana. Karena memang rumah sakit ini yang paling dekat dengan tempat kejadian. Mbak maaf, mau bertanya, di rumah sakit ini apa ada pasien yang datang akibat korban penembakan? Tanya Dev. Ada tuan, 1 jam yang lalu ada seorang pemuda yang dibawa dokter Raisya. Katanya korban tembak, lukanya sangat parah. Tapi operasi sudah selesai dan dia dirawat di ruang mawar kelas 2 nomor 13, pasien tanpa identitas, jawab resepsionis. Kalau begitu bagaimana kalau saya periksa dulu, apa benar dia orangnya, barulah kami selesaikan administrasinya. Jawab Dev. Resepsionis tadi menyetujui usul Dev, dan meminta seorang satpam untuk mengantar Dev ke tempat yang dia sebutkan tadi. Dev mengikuti langkah kaki Pak Satpam, sambil memperhatikan sekeliling rumah sakit yang mewah itu. Dev memasuki ruang rawat Raja. Di sana Raja tidur tengkurap dan belum sadarkan diri, punggung dan lengannya diperban. Bagaimana? Apa benar dia saudara Anda? Tanya Satpam. Benar Tuan, terima kasih. Saya akan segera urus data dan administrasinya. Tadi dia dirampok dan menelpon saya. Tapi setelah saya sampai di sana, saudara saya ini sudah tidak ada di tempat. Jawab Dev. Benar, beliau ditolong oleh Dokter Raisya dan langsung dioperasi oleh beliau sendiri. Jawab Satpam. Kalau begitu apa saya boleh bertemu Dokter Raisya itu? Kami harus berterima kasih kepada beliau. Ucap Dev. Besok saja, waktu visit pasien, karena jam segini Dokter Raisya sudah pulang. Jawab Satpam. Oke, baiklah, tolong antar saya ke tempat administrasi, maaf merepotkan. Kami memang bukan orang sini Pak, ucap Dev dengan sopan, tidak menunjukkan kalau dia seorang mafia. Satpam tadi menuruti permintaan Dev ke ruang admin, menyelesaikan semuanya. Baru dia kembali ke ruangan Raja, serta melaporkan semuanya ke Vero. Tuan muda sekarang dalam kondisi kritis. Beliau tertembak saat misi penyerangan di Mansion Ibrahim. Awalnya kami sudah menang, tapi tiba-tiba mereka mendapatkan bala bantuan entah dari mana asalnya. Dan itu bukan dari Lion King, kata Dev melalui telepon. Bagaimana keadaannya, Vero? Baru saja dioperasi Tuan, saat ini Tuan muda belum sadarkan diri. Jawab Dev. Jaga dia, jangan sampai musuh mengetahui keberadaannya, ucap Vero. Baik Tuan, saya akan standby di sini dan menunggu Tuan muda sembuh, baru melakukan penyerangan kedua. Saluran terputus. Raisya segera pulang ke rumah setelah menyelesaikan operasinya. Sampai di rumah kedua mertuanya ternyata juga ada di sana. Mama Kim sibuk menyiapkan makan malam untuk mereka. Assalamualaikum Ma,
sudah lama Mama datang? Tanya Raisya. Kira-kira sejam yang lalu, mansion utama baru saja diserang musuh. Kami mengungsi dulu di sini. Tidak apa-apa kan? Kimi memastikan kalau menantunya menerima kedatangan mereka. Tentu saja, Ma. Rei senang banget Mama dan Papa datang. Tapi kalian semua selamat kan? Tidak ada yang luka kan, Ma? Tanya Raisya sambil memeriksa tubuh Kimi. Tidak sayang, Mama tidak apa-apa. Tapi di mansion, keadaannya yang parah. Banyak terjadi kerusakan dan banyak juga yang luka-luka, tapi masih ditangani. Jawab Kimi. Syukurlah, yang penting Mama dan Papa tidak apa-apa. Jawab Raisya. Raisya mencuci tangannya dan mulai membantu Kimi memasak. Lebih baik kamu istirahat dulu, Nak. Ini baru pulang kerja, mandi sana dulu. Biar Mama yang masak, Kimi meminta Raisya untuk istirahat saja. Enggak, Ma. Rei suka memasak dengan Mama seru, dan serasa lengkap saja hidup Rei kalau ada Mama di sini. Dan tidak ada yang merecohi Rei masak. Ucap Raisya lirih, supaya tidak ada yang ketahuan. Haha, bocah itu ya yang menjahili kamu, jewer saja kupingnya itu, kalau lagi kumat. Jawab Kimi. Hehehe, mana berani Rei menjewernya, Ma? Jawab Kimi. Suntik saja kalau begitu, imbuh Kimi. Apalagi ini, yang ada dia yang menyuntik duluan. Pengen Rei timpuk saja pakai guling kalau lagi gemes. Ada saja ulah anak Mama itu. Cemberut Raisya sambil mencuci daging di wastafel. Ternyata orang yang mereka bicarakan berdiri bersandar di pintu belakang mereka. Pria itu tersenyum lebar melihat mertua dan menantu sedang asyik membicarakan dirinya. Ini sebuah kesenangan untuk Rendra, meski dirinya jadi sasaran, tapi tidak apalah asal dua wanita kesayangan senang. Siapa nih ya yang sore-sore begini minta disuntik? Dengan senang hati Babang Tampan akan menyuntik bidadari di dapur. Muka Raisya langsung masam dan memerah malu sementara Mama Kim tertawa cekikikan. Dasar bocah gemblung, tidak tahu malu. Kimi memukul dahi Rendra dengan spatula. Bu dokter tolong, ada tindak kejahatan dari orang tua kandung. Harus diobati nih, adu Rendra dengan manja. Haha syukurin, makanya jangan melawan emak-emak yang lagi masak, jawab Raisya. Ih bu dokter juga jahat, ada yang mendapat tindak kejahatan dibiarkan. Malah orang tak dikenal dibantuin, cemberut Rendra. Raisya baru ingat kalau mata Rendra ada di mana-mana. Raisya segera mencuci tangannya dan mendekati si ganteng. Hehehe, suamiku yang tingkat kegantengannya nomor 1 di bumi ini. Maaf ya, tadi saya memang menolong orang. Dia hampir tertabrak mobilku di tikungan kedua dekat RS. Dia dirampok dan mendapat tembakan di punggung dan lengannya, Mas. Lalu aku bawa ke rumah sakit dan mengambil pelurunya, jawab Raisya jujur. Sayangku dokterku yang baik, dia itu tadi yang menyerang mansion Papa, jawab Rendra. Raisya langsung menutup mulutnya,
Raisya tidak tahu siapa orang tadi dan jiwa sosialnya meronta untuk membantunya. Ya Allah, benar mah? Tanya Raisya. Iya sayang, pemuda yang kamu selamatkan itu putra dari Vero, dan yang menyerang mansion kami, namanya Raja. Dalam dirinya ada bagian tubuh adik Rendra, otak anak mami dicangkokkan padanya, tapi ternyata mereka salah sasaran. Seharusnya Rendra lah yang mereka incar, jawab Kimi. Astagfirullah, kok ada-ada saja ya orang zaman sekarang, tidak menerima pemberian Allah dengan baik. Seharusnya mereka bersyukur dengan apa yang dimiliki saat ini, jawab Raisya. Kalau dipikir nalar memang iya nak, tapi mereka mafia, dan anak si Vero mengalami keterbatasan mental. Jadi dia melakukan hal itu. Selain itu mereka ingin menciptakan sesuatu yang bisa bahayakan dunia, jawab Kimi. Lalu Rei harus bagaimana mas? Mah, tanya Raisya, dia merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan itu. Tidak apa-apa nak, yang kamu lakukan sudah benar, dan lagi, bersikaplah normal, seakan kamu tidak tahu siapa dia. Dan sembunyikan identitas kamu sebagai istri Rendra. Kimi meminta Raisya bersikap normal, dan menyembunyikan statusnya. Baik ma, sekali lagi Rei minta maaf. Ucap Raisya sekali lagi. Tidak apa-apa, sekarang sebaiknya kamu mandi dulu, sebentar lagi masakan sudah siap. Kimi menyuruh Raisya untuk mandi saja, karena hari sudah senja. Raisya menuruti permintaan mertuanya, dia menuju ke kamar untuk segera mandi. Malamnya mereka bersikap biasa saja, membicarakan hal-hal yang lucu dan seru. Di rumah sakit, Raja baru saja sadar, dia melihat Dev tidur di sofa yang tidak jauh dari ranjangnya. Sudah sampai di sini saja itu orang. Oh ya, siapa ya nama dokter cantik tadi? Dia sangat cantik dan baik, serta lembut. Aroma tubuhnya sangat harum dan memabukkan. Gumam Raja. Raja membayangkan bagaimana pertemuannya dengan Raisya tadi. Aku rela walau 100 peluru bersarang di tubuhku, asalkan kamu yang menolongku dokter. Tapi bagaimana kalau dia tahu siapa aku yang sesungguhnya? Akankah dia akan takut atau bahkan menyesal mengenal diriku, gumam Raja lagi. Malam itu Rei meminta maaf sekali lagi pada Rendra. Dia benar-benar tidak tahu kalau orang tadi adalah musuh keluarganya. Mas, maafkan aku ya, aku benar-benar tidak tahu. Raisya mendekati Rendra yang masih sibuk dengan komputernya. Raisya duduk di pinggiran meja ruang kerja Rendra. Jawab singkat Rendra. Apa yang harus aku lakukan asal kamu dapat memaafkan aku? Aku siap mendapat hukuman. Raisya memainkan ujung baju tidurnya dan menggigit bibir bawahnya. Bukan niat dia menggoda Rendra, Raisya sungguh menyesal. Rendra melirik ke arah Raisya, sebenarnya dia tidak marah. Kalau Raisya menolak membantu, maka identitasnya akan cepat ketahuan musuh. Muncullah ide jahil di otak Rendra. Dia menutup laptopnya, memperhatikan ekspresi wajah Raisya yang lucu. Ingin rasanya dia melahap Raisya sekarang. Tapi kamu harus dihukum, jawab Rendra. Kamu harus merayu dan membuatku puas malam ini.
Aku mau istriku yang aktif dan suami ganteng ini gantian yang pasif. Jawab Rendra. Raisya berpikir sejenak rayuan yang bagaimana yang bisa membuat Rendra puas. Kalau soal menggombal atau merayu, orang di depannya itu adalah jagonya. Apa yang harus aku lakukan untuk merayunya? Baiklah, Rey. Kalau perlu kamu menjadi pelacur di depannya hanya untuk membuat dia puas, batin Raisya. Raisya pergi keluar dari ruang kerja tersebut. Di sana ada sebuah pintu yang menghubungkan langsung ke kamar mereka. Kemana dia? Kok malah kabur? Batin Rendra heran. Dia tadi ingin mengerjai istrinya, malah dia kini sendirian. Perempuan memang aneh. Disuruh merayu malah ngambek. Sabar Jun, pasangan kita marah. Lo puasa dulu ya. Rendra malah berbicara sendiri dengan Junior. Menyandarkan kepalanya ke sandaran kursi kerjanya, memejamkan mata sejenak. Aku harus lebih ekstra menjaganya. Musuh sudah semakin di depan mata. Bahkan mereka pasti akan menggunakan cara untuk mendapatkan aku. Kuharap Narendra Junior akan segera hadir dalam perut istriku. Seandainya aku tidak bisa bertahan, penerusku yang akan menjaganya, batin Rendra. Rendra melihat ke sebuah kalender di mejanya. Ternyata dia sudah 2 bulan lebih menikah dan hampir 1 bulan dia sembuh. Sementara Raisya yang tadi kabur dari ruang kerja tersebut, pergi ke ruang ganti. Dia mengganti baby doll-nya dengan baju wajib istri yang sekarang lagi viral. Baju apa ini? Seperti sarangan tahu, apa tidak masuk angin nanti ya? Dan lihat saja sekali tarik pasti sudah robek, Raisya mendesah pelan. Tidak apalah, demi suamiku, aku rela menggunakannya, Raisya bicara sendiri di depan cermin. Lalu dia mengambil sebuah batrobe untuk menutupinya. Raisya berjalan kembali ke ruang kerja Rendra, berharap suaminya masih berada di sana. Dengan hati-hati Raisya membuka pintu ajaib itu. Rendra yang mendengar decitan pintu kamarnya terbuka, memutar singgasananya. Dia melihat Raisya pelan-pelan masuk ke dalam. Dia kembali lagi. Lihat apa yang akan istriku lakukan. Ren, lihatlah, dia nampak imut seperti kucing. Batin Rendra. Raisya mendekat ke arah Rendra. Dia memegangi pegangan kursi tersebut dengan kedua tangannya. Jarak mereka sangat dekat. Jantung keduanya berdetak sangat kencang. Tapi ketika mereka hampir saja berciuman, Raisya menjauhkan kepalanya. Mas, hari ini kamu diam saja ya. Nikmati apa yang Ray berikan untukmu. Bisik Raisya. Rendra mengangguk pasrah. Jari-jari tangan Raisya mulai meraba wajah tampan Rendra. Mas, kenapa wajahmu sangat halus seperti bayi, lembut dan licin, tidak ada celah sama sekali. Wajah ini yang selalu membuatku terpana. Raisya mulai mengeluarkan kata-kata merdunya. Membuat Rendra merinding, dia memejamkan matanya. Menikmati setiap sentuhan lembut jari jemari Raisya. Tangan itu mulai turun ke bawah. Raisya membuka kancing piyama Rendra dan mulai bermain di sana. Dada ini, tubuh ini yang selalu memberiku kehangatan, dekapanmu membuatku selalu nyaman. Kamu selalu bisa membuat hidup dan jiwaku terasa tentram. Bisik Raisya.
Rendra menahan seluruh gemuruh di dada. Nafsunya sudah berada di ubun-ubun, tapi dia sudah berjanji akan pasif malam ini. Awalnya ingin menjahili istrinya, tapi sekarang dia sendiri yang tersiksa. Bahkan Junior sudah berdiri tegak di balik pijamannya. Raisya duduk di pangkuan Rendra, bahkan batrobe yang tadi dia kenakan sudah hilang kemana. Tangannya memegang sebuah paha mulus di atas pangkuannya. Rendra membuka matanya, dilihatnya sebuah keindahan dunia tersaji di depannya. Oh istriku, kau begitu indah, membuatku merasa tidak tahan, jangan menggodaku seperti ini. Kalau begini, aku tidak bisa pasif lagi, jawab Rendra dengan suara beratnya. Tenang mas, kamu tadi kan sudah berjanji akan menjadi pasif. Selama ini, seperti inilah yang aku rasakan, kamu bebas bermain. Tapi aku harus menahan semuanya. Goda Raisya yang masih bermain-main itu, bahkan dia menggesek-gesekkan tubuhnya di atas Junior. Maafkan aku, sungguh aku tidak kuat lagi. Rendra langsung melahap bibir kenyal Raisya, baju haram tersebut langsung sobek dalam sekali tarikan. Rendra bangkit dari duduknya dan menggendong Raisya ala kanguru menuju kamarnya. Suara merdu Raisya sudah terdengar indah di telinganya, bahkan meremas rambut hitam Rendra. Sayang, semoga Rensa Junior segera OTW, atau kalau bisa dia sudah ada di sana saat ini, bisik Rendra. Iya mas, amin, jawab Raisya. Kamu kapan haid? Sepertinya kamu belum haid semenjak aku sembuh, kita tidak pernah absen bermain, kata Rendra. Mungkin minggu ini, waktu itu Ray baru 4 hari suci, jawab Raisya. Waktu apa sayang, goda Rendra. Sudahlah mas, jangan diperjelas juga, ayo kita mandi wajib dulu, lalu tidur, tidak baik tidur dalam keadaan junub, ucap Raisya. Ayo, Rendra segera bangkit dan malah menggendong Raisya ke kamar mandi, tapi kali ini mereka cuma mandi saja, tidak nambah lagi. Pagi itu setelah bangun tidur Raisya mencoba mengetes urinnya. Karena urin pertama yang keluar akan menunjukkan keakuratan lebih daripada siang hari. Di dalam kamar mandi Raisya membasuh mukanya dan menunggu hasilnya dengan harap-harap cemas. Sementara Rendra masih berkelana di dalam mimpi. Setelah beberapa menit, Raisya mencoba melihat hasilnya, matanya membelalak. Dan dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya, terdapat 2 garis merah tertera di sana. Aku benar-benar hamil. Raisya mengelus perutnya dengan lembut. Raisya mengetesnya karena beberapa hari ini dia sering merasa kram di perut bawahnya. Apalagi saat berhubungan, senyum merekah menghiasi pipinya. Sayang, seperti kata papamu, ternyata kamu sudah ada di dalam sana, gumam Raisya. Dia menyembunyikan tespek tersebut dan segera mengambil air wudhu. Lalu membangunkan Rendra dan menyiapkan kepergian sholat mereka. Bersambung.